Tengah, masyarakat Mimika sangat mengharapkan dengan segala perjuangan yang sudah dilakukan, mengharapkan untuk Mimika keluar sebagai ibu kota provinsi. Namun akhir-akhir ini memang pergerakan dari pihak sebelah itu boleh dikatakan luar biasa. Kita ingin pertanyaan yang jujur dari Pak Yoris saja. Kalau melihat dualisme ini, ketika dipilih, Pak Yoris memilih yang mana? Ini saya mau objektif aja. Kita mesti melihat bahwa Mepago ini kan terdiri dari 9 kabupaten. Memang kalau kita mau tarik itu dalam aspek budaya, dia kan tidak masuk kepada Mepago, dia masuk kepada Bomberai. Ya. Tetapi ini kan pemerintah punya desain tersendiri dan dia sudah termasuk dalam Mepago. Okay? Dalam proses ini kemudian kalau pemilihan untuk ibu kota kita jujur. Dari 9 kabupaten itu mana yang paling pertama? Kesiapan infrastruktur dulu ya. Kita jangan bicara sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu hampir semua sama. Tapi secara infrastruktur dan paling siap. Ya kan? Kenapa dia yang paling siap? Pertama, dia ini punya letak itu dataran sekian ribu kilometer, jadi bisa diekspansi kemana-mana. Kedua, secara strategis, disinilah pusat pelayanan untuk 7 kabupaten kota di Mepago melalui darat. Itu dari sini basis, karena sudah siap. Satu hari ada 40 penerbangan melalui laut dari Pomako itu sampai ke Merauke. Nah, dia ini kenapa begitu? Karena ini kan dibangun dulu karena ada Freeport, sehingga Freeport support infrastruktur yang sekarang kemudian ditunjang. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk bisa membangun ini? Jadi jangan harap dana dari pusat, tapi yang paling pertama itu PAD. PAD di Timika ini terbesar nomor 2 di seluruh Indonesia setelah Badung nomor 1. Ini kan sarana-sarana penunjang untuk bisa membangun daerah ini. Jadi saya lebih objektif aja kan, bahwa memang yang paling siap itu Timika. Maaf saja ya, bukan yang lain tidak siap, tapi kan untuk saat ini kan kita berbicara ke depan dan ini sebagai motivasi untuk memacu daerah lain untuk bisa berkembang lebih. Kau bisa pikir dia punya PAD kan 6T kan? Belum tambah 1% dari apa coba bukme Komoro punya dari Freeport. Gila, daerah lain PAD dari mana? Saya bukan saya karena tinggal di sini, saya nggak ada urusan, saya orang Serui kok gimana? Saya orang Saireri gitu, tidak mau ribut soal Mepago ini. Tapi kalau mau lihat secara objektif, secara keseluruhan untuk masa depan Papua, untuk Mepago itu tidak ada alternatif lain. Yos, dengan itu kekuatan utama kita Mimika. Apakah dengan kondisi yang saat ini, apakah memang proses lobby juga menjadi ukuran? Bos, ini politik bos. Dan saya kira pemerintah pusat itu dia melalui kajian dari semua aspek. Sampai dia mengambil satu kesimpulan, inilah yang terbaik. Ya kan? Tinggal bagaimana tugasnya Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen supaya bisa meyakinkan para bupati di sekitar Mepago. Dan argumentasi itu kan pertama tuh logikanya dulu. Kan komunikasi aja kan. Tapi ada sudah ada sikap baru dari beberapa bupati di sebelah yang mau berdiri sendiri, mau menjadi provinsi sendiri, mau menjadi ibu kota sendiri. Itu hak, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kan menentukan untuk bisa tidak itu kan pusat. Sudah ada jaminan dari pusat kan untuk Mimika? Selama ini mungkin pernah dengar. Saya belum tahu. Saya tidak ikut campur kan soal itu kan. Tapi kalau Anda mau tanya, saya selaku representasi rakyat dari Provinsi Papua yang saya lihat, nah inilah yang mau pilih yang mana. Jadi terbukanya cukup cepat kan. Infrastruktur pemerintahan, pangkogap pilihan itu ada di sini.
Iya kan? Jadi ya kalau saya itu, dan dia mampu dengan PAD dia sekarang untuk pusat pembangunan. Jadi tidak terlalu terbebani oleh pusat lagi. Berarti Mimika harus siapkan 2 kabupaten baru ya? Dan 1 kota Kenapa? untuk dimekarkan. Untuk Pemekaran jadi provinsi. kok ini kan Mepago ini 9 kabupaten jadi 1 ibu kotanya kan di Timika, bukan Timika sendiri mau jadi provinsi. Ada rencana begitu? Bahwa ada Itu upaya mimpi boleh aja, boleh saja. boleh bermimpi. Kalau Ada bermimpi upaya bahwa wujudkan Mimika akan menjadi nggak bisa. 1 kabupaten baru lagi Bos, dan 1 kota kita baru. yang paling siap ini saya ready loh. Kurang apa? Saya tanya. Ya. Papua Barat Daya, Sorong. Tapi ini kan kita mesti lihat dengan kebijakan strategi nasional, kemudian keuangan negara, ya. Aspeknya banyak sekali. Tidak bisa kau bilang, oh kalau dong mau bersama kita biar jalan, kita nggak bisa. Ini bicara apa ini? Bicara kebersamaan. Jangan terpancing oleh emosi kelompok atau daerah sendiri yang merusak tatanan kebersamaan dalam konteks Papua secara umum. Tapi ini sudah terjadi saat ini. Tidak. Secara tidak langsung. Itu kan versi media aja. Secara politis. Kok secara biasa itu politik itu kan dinamis. Itu kan soal Ini bukti bahwa kompromi. hari ini sudah ada beberapa bupati dari Nabire, Tania dan sekitarnya, mereka sudah di Jakarta melakukan komunikasi. Kan saya bilang tadi kan, kamu mungkin nggak dengar apa itu. Undangan untuk rapat kemarin saya ditelepon sama Dirjen Kota. Mimika tidak. Saya bilang, kenapa kamu nggak diundang? Dia bilang biarin aja. Yang penting saya pegang pusat. Kalau saya dalam situasi kondisi politik begini, kalau kita sendiri ribut, nanti lama-lama politik harus kita tunda semua. Terus gigi jari nggak? Marah lagi, lagi baterai ayam. Ini bukan zaman. Udah nggak bisa, mendingan kita realistis. Jadi Pius, faktor pembangunan, faktor PAD, faktor kabupaten penyangga, kemudian faktor apa lagi yang membuat si Mimika ini kuat? Semua aspek. Karena bisa lihat airport, iya kan? Hubungan bandara ya. Internasional. Kemudian dia sekarang sentral untuk supply ke seluruh 7 kabupaten yang di satu hari kan 40 penerbangan. Yang lain bisa begitu. Laut. Dia bertanggung jawab pemakaman ini sampai ke Merauke dong. Apalagi ya karena sekarang ada Freeport, lapangannya sudah internasional yang baru. Anda bisa lihat. Dan secara geografis loh, ini kan dia dataran cukup banyak, 4.000 km persegi yang datar kan. Sudah. Jadi sekali lagi Mimika lebih layak ya. Versi saya sebagai anggota DPD Dan sebagai perwakilan rakyat Papua. oh iya dong.